paripurna pandangan-pandangan fraksi 2 minggu lalu. Salah satunya fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berpendapat bahwa tambang di Manggarai Timur itu ditolak, tentu dengan berbagai macam alasan yang sudah dipaparkan di media, kemudian di hadapan pemerintah juga itu pasti tahu. Maka ternyata paripurna hari ini juga dalam jawaban pemerintah melalui gubernur mengamini, menyetujui dengan catatan-catatan politiknya, memperhatikan perkembangan yang terjadi di lapangan. Satu, penolakan gereja terhadap kehadiran tambang. Kedua, tokoh-tokoh masyarakat juga menghendaki untuk itu mengikuti cara pikir gereja. Ketiga, tokoh masyarakat lain, apakah itu LSM maupun lembaga organisasi yang memang peduli terhadap kehadiran tambang ini. Nah, tentu penolakan atau persetujuan pemerintah hari ini melalui wakil gubernur beralasan. Yang pertama, dari sisi regulasi 5 undang-undang yang mengindikasikan membangun tambang di daerah, katakanlah ada perlindungan hutan, kemudian kawasan yang memang itu suplai air, lalu itu adalah perkampungan, lalu itu adalah pertanian masyarakat, baik peternakan. Maka kondisi real di lapangan ini sewajarnya pemerintah harus menolak. Oleh karena itu kami dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa berterima kasih kepada pemerintah. Karena apa? Kami berterima kasih. Ini dokumen politik, ini pernyataan politik. Nah, tentu proses ini akan berlanjut. Nah, sementara kondisi di lapangan kita dengar ada bagi uang di rumah gendang, rumah adat. Ini artinya pertanda apa? Bagi fraksi Partai Kebangkitan Bangsa juga mempertanyakan situasi ini. Ada 2 pro kontra. Di lapangan terjadi transaksi yang masyarakat juga dengan pemahaman pas-pasan seakan-akan menjual sebagian tanah atau seluruh tanahnya yang bersertifikat maupun non sertifikat lalu dibayar oleh perusahaan. Itu pertanda apa? Apa memang ini kehendak penguasa atau kehendak owner dari tambang? Ini pertanyaan fraksi. Nah, kalau sampai itu terjadi, berarti mereka membangkang keputusan pemerintah yang hari ini secara politik dia menyatakan tambang itu sejalan dengan pikiran fraksi PKB. Kalau sudah sedemikian, maka di sini seakan-akan memberi ruang masyarakat untuk jadi terbelah. Nah, siapa yang bertanggung jawab kalau umpamanya masyarakat harus dibelah 2 hanya karena kepentingan katakanlah satu sisi masyarakat lingkar tambang ini merasa ada dewa yang datang untuk menyelamatkan mereka, katakanlah dari sisi kepentingan uang mereka dapat, kemudian janji-janji angin surga di kemudian hari itu mereka dapat. Sementara kami di sisi lain penolak tambang ini mempertimbangkan kebijakan publik. Kami tidak peduli masyarakat di lingkar tambang ini ada pro dan ada terima, itu soal lain. Tapi kebijakan publik ini fraksi Partai Kebangkitan Bangsa harus mengamankan itu. Nah, ternyata itu tadi menjawab permintaan politik dari Partai Kebangkitan Bangsa oleh pemerintah memang sama, menolak. Nah, ini artinya pegangan kami di kemudian hari kalau umpamanya ternyata tiba-tiba proses izin diamini oleh pemerintah, ya pertanyaan lebih lanjut, ada apa ini? Yang pertama melanggar katakanlah 5 undang-undang prosedur tambang yang nanti saya kasih. Kemudian kedua melanggar bagaimana masyarakat terutama gereja menolak, tokoh masyarakat menolak dan lembaga swadaya lain yang peduli tambang. Kira-kira itu gambarannya.
tambang. Jadi 5 undang-undang yang diatur oleh negara ini bersentuhan dengan bagaimana kondisi wilayah tambang itu dinyatakan bisa atau tidak. Katakanlah contoh, kalau wilayah itu wilayah hutan, saya kira ini juga butuh pertimbangan. Kedua, kalau wilayah itu suplai air, maka itu juga dipertimbangkan. 3, kalau daerah itu ada situs-situs alam yang memang perlu dipertahankan, maka itu dipertimbangkan. Nah, semua rujukan undang-undang ini menjadi kebijakan publik yang perlu kita sebarluaskan, yang perlu kita pertahankan. Lalu kalau sampai ada orang yang mengklaim, katakanlah ukuran sempitnya, dari satu kampung 80 yang setuju, 2 yang tidak, lalu itu dianggap pemenangnya 80. Saya kira itu pemahaman yang sempit, pemahaman mengajarkan orang salah. Karena beda pemilu, pilgub atau pilpres.